Kita minta air lagi di ember, air ya, di ember sama gayung. Tuang nih, air yang tadi. Ya. Ini penuhin lagi air matang. Ember itu kasih garam. Aduk. Aduk muter begini, aduk muter balik lagi. Bacain ya Allah Jabar, bacain apa aja. Paham? Ember. Lalu kamu bersihkan, kamu ciprat-cipratkan itu rumahnya dia dari belakang rumah keluar. Dari dapur keluar. Jangan dari depan rumah ke dalam, entah setannya kumpul di dalam semua. Karena kita mau ngusir. Ya. Karena kita mau ngusir. Ya. Udah tuh. Ya. Cipratin semua yang rata. Rata semua, cipratin semua rata. Udah rata, udah. Siramin depan rumahnya, siramin lagi atas gentengnya. Siram. Paham? Garam tadi kamu tiap sudut kamu taburkan setiap sudut ruangan dia, setiap sudut ruangan dia. Air juga harus begitu. Dikit-dikit aja kalau sudut-sudut. Sambil kamu baca ya Allah ya Hayyu Qayyum boleh, ya Allah Jabar boleh, Al-Ikhlas boleh. Paham? Paham ya? Nah, setelah itu air yang tadi itu selesai tuh. Kita siramin semua. Garamnya suruh dia buat masak. Airnya tapi air tadi yang penuh ini dia buat mandi dan minum selama 3 hari atau seminggu atau 4 hari terserah. Ya, selesai sudah puasa, selesai sudah kita ngobatin orang. Paham? Jangan lupa cuci tangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Buang. Selesai. Sekarang abang mengajarkan cara bagaimana mengobati orang yang kena kesurupan yang paling gampang, paling cepat. Dibacain hijib pegel. Baca surat Al-Baqarah pegel. Baca surat Al-Jin apalagi. Bacaan ratib apa semua pegel. Ya. Bukan nggak boleh, bukan jelek, enggak. Kita kan abang bilang mendingan punya golok pendek tapi tajam daripada samurai tapi tumpul. Kita bagaimana cara mengobati orang ini supaya cepat sembuh. Karena kalau orang surupan tuh kesian, kelamaan capek. Udah. Kamu lihat di YouTube abang, ya anak 17 tahun yang diganggu genderuwo, itu dipegangin 6 orang mental. Abang ketawa aja. Abang udah bawa air sama garam. Bawa air sama garam, sebotol gede. Sama garamnya 2 bungkus. Abang masukin di garam, di botol. Abang bacain. Pegangin memang. Cara megangnya perhatikan. Megangnya di sini sama di sini. Tekan di ubin. Ya. 4 orang kiri kanan. Paham? Kalau kamu megangnya di sini, dia akan ngelawan. Kalau megang di sini dia akan ngelawan. Paham? Kalau kaki dari mata kaki tekan sama dengkul tekan. Plek. Paham ya? Nggak akan bergerak. Udah. Kamu datengin, mulutnya dibuka. Tuang tuh air garam tadi yang banyak di mulutnya sampai sama di hidungnya. Tuangin yang banyak biar kelelep. Setannya kelelep di laut. Kan air garam kayak di laut. Setannya kelelep. Orangnya kelelep di laut. Langsung sadar tuh. Boleh buktikan. Itu yang dibuktikan banyak. Sudah buktikan murid-murid abang. Ini ada satu riwayat murid abang di Majalengka namanya Aris. Itu lagi acara maulid ada kesurupan. Itu berapa orang kiai ustadz dikumpul di situ nggak ada yang bisa ngobatin. Dari rumah inget abang. Iya. Bawa air aja sama garam. Nah, masukin cak. Bawa bibit, ya kan? Dah, sampai situ pegangin dikasih tuang air itu langsung sadar. Itu kiai bingung semua. Sekarang ngetop dia di Majalengka. Paham ya? Nah, sekarang bagaimana cara kita mau tahu orang kesurupan bohongan? Ada yang bohongan. Contoh, udah kita cabut nggak baik. Ambil korek. Minta korek. Depan yang surupan nih. Korek api yang gedein apinya. Nih kaki jempolnya saya mau bakar nih. Pas kita mau bakar begini dia sadar. Panas itu sadar gitu. Berarti belaga tuh. Paham ya? Berarti belaga. Biasanya perempuan.
Pas abang tanya, kenapa kamu belaga? Iya bang, saya lagi hamil. Suami ngojek gak pulang-pulang. Kan gitu. Ya kan? Nah, itulah salah satu contoh. Boleh kamu belaga kesurupan, tapi nanti anak kamu bisa hancur dalam kandungan. Mau? Bilang gitu. Ini udah air udah berbotol-botol deh, kiai deh, ustadz deh, udah gua. Atau saya kagak bayar orang belaga. Perhatikan. Nah, itu demi Allah cara yang abang lakukan hampir 36 tahun. Ya. Jadi kamu jangan sembarangan kasih orang. Paham? Kamu boleh mengisi orang lain lagi boleh, silakan. Tapi jangan kamu kasih bacaan itu semua. Kasih aja ya Allah Jabar ya Kohar. Dah, itu aja. Ya. Kamu Arif, perhatikan abang. Nih, kita mau ngisi benda. Contoh ini benda. Ini batu atau keris batu. Kepegang ini. Perhatikan. Tarik nafas. Lidah ke atas. Baca aja ya Allah Jabar ya Kohar aja. Plek. Tiupin. Lihat di kemana abang belajar hikmah tuh yang mental-mental kan ya. Lihat kan? Kamu buka. Anak yatim abang 16 tahun. Bisa ngisi barang. Tes, mental. Bisa ngisi air, aqua. Paham? Ngisi barang itu ada yang begini. Oke? Ada yang begini. Oke? Ada yang diputar. Allah. Ya Allah ya Jabar. Gitu. Paham? Nah, kalau kamu nggak percaya ini keisi atau apa, gampang. Lihat di YouTube abang, yang anjing pada lari, pada begini-gini, itu ilmu hikmah namanya. Zaman tahun 80-85 namanya ilmu hikmah. Atau sinlamba saudara lahir dan batin. Bukan ilmu laduni, nur laduni, bukan. Aslinya itu. Tahun 80 abang udah, tahun 80-85 abang udah ngajar. Yang jelas, yang paling pas ngajar 85. Ngajar silat, tenaga dalam, kayak merpati putih, baru hikmah. Paham ya? Oke? Nah, di situ. Sekarang gini, kamu ngisi batu 10 biji aja. Kamu jual 1 biji 200.000. Buat apa? Buat pengasihan boleh. Buat apa? Tinggal kamu permohonannya kamu bedakan di situ. Permohonannya supaya ini batu terisi ya Allah dengan ayat ilmu Engkau ya Allah, ayat Allah. Untuk apa? Keselamatan, kekuatan, rezeki, kewibawaan. Kamu jual 1 batu 200.000. 10 batu udah berapa? 2 juta kan? Udah pulang modal kamu. Belajar sama abang 1,5. 500 ya. Untung 500 sedekain ke anak yatim, ke janda-janda jompo. Abang haramkan kamu terima uang dari orang yang punya anak yatim. Dia mau cantik kek, mau jelek kek, yang tua, abang haramkan kamu. Ya. Sama orang yang miskin atau orang miskin bener-bener miskin. Miskin sama susah beda. Miskin, baju kering di badan, sehari makan sehari nggak tuh miskin namanya. Nggak punya rumah, itu miskin. Kalau punya rumah, kurma bubuk, jangan kamu terima. Kalau perlu kamu kasih uang. Ingat. Yang kedua, orang susah. Kalau susah masih megang handphone, masih ini itu hidupnya susah, bukan miskin. Paham ya? Itu nggak apa-apa kamu terima. Makanya abang di sini ada tulisan, maaf biaya konsultasi 300.000 per jam. Ini maksudnya apa? Buat nyinggung orang yang kaya tapi pelit. Nanti kamu akan ada pasien seperti itu. Datang pakai mobil, ke motor atau apa. Kita tolong masalah gini. Ngasihnya 20.000 amplopnya. Kan pelit. Gila dia buat pacaran, buat main judi, buat ke diskotik, kafe bisa. Nah, di situ. Paham ya? Oke. Sekarang abang sudah kasih tahu kamu semuanya. Ya. Pada hari ini Arif dan Arya abang ijazahkan hikmah lahir dan batin, kekuatan lahir dan batin, abang ikhlas redho dunia dan akhirat, semoga manfaat dunia dan akhirat. Dan kepada Ustaz Arif itu juga ya diijazahkan semoga manfaat dunia dan akhirat, barokah dunia dan akhirat. Ya. Mohon diterima ya ijazah abang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Sadalladzina an'amta alaihim. Gobul ya Allah. Gol, 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 gol. Gobul. Gol. Jadi di situ ya abang ajarkan semua. Sekarang silakan kamu mau bertanya apa, ya. Silakan kamu mau bertanya apa. Oke.